Juga semua yang cuma bersama Allah, sementara kita cuma berasal dari kita mulai beberapa tempat dari kami yang mencoba. Yang pertama kami mau kembali ke sekalian beberapa ansor dan apabila yang kepada si potong kami mohon untuk dipenuhi terlebih dahulu. Untuk mengelola komunikasi kami mohon untuk dilatih desain atau menggunakan terlebih dahulu. Yang kedua, kajian rutin atau kajian bahasa sholat sejalan setiap hari Senin pukul 8 malam bersama Ustaz Muhammad Ramadan dengan kajian kita tradisional. Yang ketiga, penyediaan forum masih berbagian siap menanya perubahan jamaah sekalian dengan harga kolektif sapi reguler sebesar Rp5.600.000, kolektif sapi super sebesar Rp5.500.000 dan kolektif sapi super duper sebesar Rp10.000. Dengan dapat dibayarkan ke dari masing-masing untuk adresinya Bapak Amarudin Hamzah, RW 10 Bapak Suparlan, RW 11 Bapak Sudan Iyamur, RW 12 Bapak Terkantoan. Atau untuk mobil sekedar mas kemudian Insya dilayani hingga H-1. Kemudian yang keempat, Insya Allah kajian spesial Zulhijjah dengan tema Jangan Cinta Keluarga Ibrahim. Insya Allah akan diselenggarakan pada malam nanti tanggal 30 Mei yang juga Sabtu tanggal 31 Mei. Insya Allah akan bertepatan di Masjid pukul 19.30 hingga pukul 21. Insya Allah kajian akan dibersama oleh Ustaz Ali Abdul Baikal. Yang kelima, kami persilakan kepada jemaah sekalian selesai salat Jumat nanti dan menikmati nasi Jumat. Insya Allah kami mohon untuk berbagi dengan yang lain. Satu orang cukup mengambil satu saja. Yang terakhir, bertindak selalu pada kepada siang ini, sholat yang disampaikan oleh Ustaz Subadri Umur dengan Imam Ustaz Wakil Abdul Kudus, Muadzin sholat yang dikumandangkan oleh Bapak Suparti. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz Subadri Umur, Abdul Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah dari Allah berfirman iman wal Islam. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jemaah Jumat rahimahullah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus di siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, dan juga kenikmatan untuk melangkahkan kaki kita yang diringankan oleh Allah dan juga dilonggarkan hati kita untuk menuju masjid Allah dalam rangka kita menegakkan ibadah Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat kita di siang hari ini diberikan pahala yang sebesar-besarnya dan jadi barokah untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para penduduknya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Berikutnya tidak lupa
Saya selaku khatib mengajak dan menyuruh kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Karena dengan ketakwaan itu mudah-mudahan Allah memberi kemudahan di dalam hidup kita, di dalam mewujudkan cita-cita dan keinginan kita supaya mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Jemaah sekalian yang Allah, tidak lama lagi atau tepatnya sepekan lagi kita memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, di mana hari itu adalah merupakan yang disebut dengan hari Natal. Dan ibadah yang terbaik di hari Natal adalah memunculkan dalam kurban. Kurban adalah ibadah yang kemudian dirisalakan oleh Rasulullah SAW, yang diambilkan dari kisah Nabi Ibrahim bersama Nabiullah Ismail, di mana Nabiullah Ibrahim setelah sekian lama menanti kedatangan seorang anak yang dirindukan, yang diidam-idamkan, sampai beliau di umur atau di usia 80 tahun, beliau baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Akan tetapi ketika beliau merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena telah diberikan anugerah berupa seorang anak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi meminta Nabiullah Ibrahim untuk mengambil lagi anak itu dengan cara menyembelih. Tentu saja bagi orang tua, ketika mendapatkan kebahagiaan seorang anak, kemudian diminta lagi dipersembahkan, apalagi dengan cara menyembelih, adalah suatu ujian yang sangat berat. Kenikmatan yang diidam-idamkan, kenikmatan yang sangat besar, yang membuat kebahagiaan yang tiada tara akan segera diambil lagi dari kebahagiaan itu. Tetapi Nabiullah Ibrahim adalah seorang manusia yang dikenal paling taat, paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun begitu berat sekalipun yang dirasakan, Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah itu. Jemaah sekalian yang Allah, kisah ini tentu saja menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan bagi kita, terutama kenikmatan-kenikmatan yang berupa harta dan dunia, itu tidaklah merupakan hal yang kekal, tidak akan kita bawa mati. Dan kisah ini menjadi pelajaran dan ujian bagi kita untuk membuktikan apakah diri kita lebih mencintai harta kita, lebih mencintai dunia kita, atau kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabiullah Ibrahim telah membuktikan beliau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ibadah ini kemudian disebut dengan kurban, yang artinya dekat. Karena dengan kita mengorbankan hal-hal yang sifatnya duniawi, itu adalah sebagai bukti
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa besar, berapa banyak kenikmatan yang kemudian telah kita rasakan, yang kemudian kita hanya menyisihkan sebagian kecil saja dari kenikmatan-kenikmatan itu, yang kemudian kita persembahkan untuk ibadah yang namanya kurban, menyediakan hewan kurban untuk kita sembelih nanti di tanggal 10 Dzulhijjah. Jemaah yang Allah, hal-hal yang sifatnya menjadi telah kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang menjadikan kita sebagai manusia yang lebih mencintai duniawi daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari jamaah sekalian dengan Allah, kita dihadapkan kepada satu ujian, di mana itu adalah dalam rangka menguji apakah kita lebih mengedepankan ketaatan kita kepada Allah atau hanya sekedar lebih cinta kepada hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Jamaah sekalian ya Allah, ibadah kurban tentu saja tidak hanya sekedar ritual menyembelih hewan kurban, di mana pahalanya adalah dihitung dari bulu-bulu atau jumlah bulu-bulu yang ada di hewan kurban itu, tetapi juga dosa-dosa bagi kita yang berkorban akan diampuni ketika darah itu sebelum menetes di atas bumi. Akan tetapi juga bahwa korban adalah mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, karena daging korban yang kemudian korban yang kita sembelih itu tidak hanya sekedar untuk kita makan sendiri, tetapi harus kita bagi kepada saudara-saudara muslim yang lainnya yang belum berkesempatan berkorban, bahkan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan, yang disebut di dalam surat Al-Hajj, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir, dan makanlah sebagiannya dan berikanlah makan kepada mereka orang-orang yang miskin yang sengsara. Di ayat lain di surat yang sama, fakulu minha wa atimul qani wal muhtar, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah sebagai makan kepada mereka orang-orang fakir yang qanaah, yang menjaga marwahnya untuk tidak meminta-minta, dan kepada fakir yang meminta-minta. Artinya bahwa ibadah kurban tentu saja merupakan ibadah bersifat yang sangat pribadi, tetapi juga merupakan bentuk kita pada orang-orang muslim yang lainnya, kepada sesama yang lebih membutuhkan. Karena itu ibadah kurban yang mempunyai nilai sosial yang tinggi ini, maka ada keutamaan di mana keutamaannya semakin banyak yang kemudian kita berikan kepada orang lain, atau semakin banyak yang kemudian menerima, merasakan dari hewan kurban itu, maka itu akan menjadi lebih baik. Maka dalam hal ini kita tidak berkorban, tentu saja tidak hanya asal yang penting wujud barangnya atau hewannya ada, akan tetapi kita juga harus bisa memilih mana yang kemudian bisa diberikan kepada lebih banyak orang, atau bisa lebih banyak orang merasakan, menerima dari apa yang kemudian kita korbankan.
Di dalam sebuah hadis, hewan-hewan kurban ini bahkan dikaitkan dengan ibadah Jumat. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, kemudian pergi sholat Jumat pada saat pertama, maka seakan-akan dia berkorban unta. Barang siapa pergi pada saat kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa pergi pada saat ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian di Allah, keutamaan kita berkorban, pilihan kita terhadap hewan kurban. Di dalam hadis ini disebutkan unta lebih baik daripada sapi, sapi lebih baik daripada kambing. Oleh karena itu, ketika kita berkorban, tidak hanya sekedar yang penting kita suka bekerja, tapi pilihan supaya korban kita itu semakin banyak yang merasakan, itu yang lebih baik. Karena kadang-kadang kalau kita memilih hewan kurban, barangnya lebih mahal, tetapi dagingnya tidak lebih banyak. Misalnya kambing yang harga 5 jutaan, belum tentu hasilnya dengan iwan kurban yang harga jutaan ratus sekedar bangsa. Jemaah sekalian Allah, bil khusus pelaksanaan hewan kurban di Masjid Jawa Tengah, alhamdulillah dari tahun-tahun selalu meningkat, dan peningkatan ini tentu saja berakibat atau berimplikasi semakin banyak orang yang menerima, baik dari kuantitas isi bungkusannya maupun juga daerah-daerah atau jumlah manusia yang lainnya yang menerima bagian dari hewan kurban itu. Bahkan juga telah menjangkau dari daerah-daerah lain yang kekurangan ada lebih dari 50 daerah yang tersebar di daerah yang sudah bisa merasakan kurban dari Masjid Jawa Tengah. Apakah kemudian panitia yang kita percaya jika menjalankan amalan itu supaya semakin banyak mungkin umat Islam yang menerima bagian dari kurban. Jemaah sekalian Allah, dalam kita beribadah tentu saja kita harus masuk pada keutamaan kurban. Di antaranya juga ini adalah kurban yang terbaik. Dan semakin bisa kurban kita jadikan di hari raya dan juga di 4 hari dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, di mana hari itu adalah hari-hari diharapkan berpuasa. Kita semua bisa berpesta di kurban. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qayyum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya nas ittaqullah 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 faqad faza muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allah